Langit tampak kelabu, hujan baru saja reda, meninggalkan genangan air di halaman gedung tua yang sudah bertahun-tahun tidak direnovasi. Di bagian belakang kawasan industri ini, bangunan kantor yang berdiri sejak era 80-an tampak masih berfungsi sebagian. Namun hanya satu lantai yang aktif, sisanya gelap dan kosong. Dani, seorang satpam berusia 28 tahun, mendapat giliran piket malam untuk pertama kalinya. Ia menggantikan Pak Selamat yang sudah seminggu izin karena sakit. Dani sebenarnya tak percaya pada cerita-cerita mistis yang biasa disampaikan senior-seniornya. Namun malam itu, udara dingin dan suasana sunyi membuatnya merasa tidak nyaman. Kalau ada yang ketok-ketok di lantai 2, cuekin aja, itu sudah biasa. Pesan Pak Darto, seniornya yang bertugas siang hari sebelum pulang. Dani hanya tertawa saat itu. Tapi kini saat jarum jam menunjuk pukul 1:37 dini hari, dan suara ketukan pelan terdengar dari atas, tawa itu sudah lenyap. Dani berhenti mengaduk kopi. Ia menajamkan pendengarannya. Suara itu jelas berasal dari lantai 2. Padahal semua lampu di sana mati dan tidak ada akses terbuka. Dia mengambil senter, mencoba menepis rasa takut. Aku cuma ngecek, siapa tahu tikus atau binatang lain, bisiknya pada diri sendiri. Langkahnya berat saat menaiki tangga tua yang berdiri di setiap injakan. Sesampainya di lantai 2, bau apak langsung menusuk hidung. Lorong tampak panjang dan gelap gulita, kecuali cahaya dari senter Dani yang menyorot dinding-dinding berdebu. Suara ketukan berhenti, namun saat Dani memutar tubuh untuk kembali turun, suara itu kembali lagi, kali ini dari arah belakang. Ketika ia menyorotkan senter ke arah suara, ia melihat pintu ruangan nomor 207 perlahan terbuka sendiri dengan engsel yang berdiri nyaring. Dani berdiri terpaku. Pintu ruang 207 kini terbuka separuh, menganga ke lorong yang gelap, seakan mengundangnya masuk. Ia menelan ludah, tangannya gemetar memegang senter, jantungnya berdetak tak karuan. Tapi rasa penasaran lebih kuat dari ketakutannya. Kalau cuma tikus, harusnya nggak bisa buka pintu kayak gitu. Gumamnya pelan. Dengan langkah hati-hati, Dani mendekati pintu. Cahaya senter menggoyang-goyang kecil saat tangannya mendorong daun pintu sepenuhnya terbuka. Ruangan itu kosong. Sebuah meja kerja tua, 2 kursi yang salah satunya patah, dan lemari arsip berdebu di sudut ruangan. Tak ada tanda-tanda kehidupan. Namun yang membuat Dani bergidik adalah suasana ruangan itu. Dingin, lembab, dan sunyi. Terlalu sunyi. Saat Dani melangkah masuk, pintu di belakangnya menutup sendiri dengan suara keras. Dani langsung membalikkan badan, tangannya mencoba memutar kanop pintu. Terkunci. Ah, apaan ini? Jangan bercanda, katanya panik. Ia mencoba menendang pintu, tapi tak bergeming. Lalu terdengar suara nafas berat, pelan, seakan dari seseorang yang berdiri sangat dekat. Dani menoleh, tak ada siapapun. Tapi di kaca jendela ruangan yang menghadap lorong, muncul pantulan seorang wanita bergaun putih. Rambut panjang menjuntai, wajahnya buram. Dani membalikkan badan. Dengan cepat ruangan itu tetap kosong. Namun di kaca itu, pantulan wanita itu masih ada. Dan kini perlahan balik menatapnya. Pintu akhirnya berhasil didobrak. Dani terhuyung keluar dengan napas terengah-engah. Wajahnya pucat pasi. Ia langsung turun ke pos satpam dan menyalakan semua lampu. Tak ada lagi niat untuk patrol malam itu. Pagi harinya, saat pergantian shift, Pak Darto datang dan langsung tahu apa yang tidak beres dari wajah Dani. Kau naik ke atas, tanyanya tanpa basa-basi. Dani mengangguk pelan. Ruang 207, pintunya terbuka sendiri. Pak Darto menghela napas panjang. Ia duduk dan mulai bercerita. Dulu, waktu gedung ini masih penuh pegawai, ada seorang staf perempuan, namanya Bu Ratna. Dia kerja sampai larut hampir tiap hari. Suaminya selingkuh, hidupnya kacau. Suatu malam, dia ditemukan gantung diri di ruang 207. Dani terdiam. Sejak itu, tiap malam Jumat Kliwon, sering terdengar suara tangisan, ketukan atau pintu terbuka sendiri. Ada yang pernah lihat perempuan berdiri di jendela, tapi pas dilihat langsung, gak ada siapa-siapa. Dani merasa tengguknya dingin. Tadi malam memang malam Jumat Kliwon. Malam kedua Dani piket. Ia membawa sajadah dan Al-Quran kecil. Ia tak mau ambil resiko. Namun saat pukul 2:10, lampu di pos satpam padam sendiri. Monitor CCTV mati total. Ia mencoba menghubungi teknisi tapi sinyal hilang. Ia duduk dalam gelap dengan senter. Detik demi detik berlalu, tapi rasa takutnya tumbuh. Tiba-tiba suara pelan terdengar dari HP-nya. Tolong, aku di sini. Suara wanita. Dani langsung meletakkan HP-nya.
Ia tahu HT itu hanya terhubung ke sesama satpam. Tak ada wanita yang bisa berbicara lewat situ. Lalu monitor CCTV menyala lagi, tapi hanya satu kamera yang aktif. Kamera ruang 207. Dan di sana terlihat seorang wanita berdiri membelakangi kamera tak bergerak sedikit pun. Dani hanya bisa menatap layar, tubuhnya kaku. Wanita itu lalu menoleh walau kameranya tetap di belakang, seakan tahu Dani sedang menatap. Setelah menatap layar CCTV yang menampilkan wanita itu cukup lama, Dani menggenggam senter dan memutuskan naik lagi ke lantai 2. Ia tak tahu apa yang membuatnya berani. Mungkin rasa penasaran atau dorongan untuk menuntaskan teror yang menghantui 2 malam berturut-turut. Lorong itu tetap sama, gelap, lembab, dan menebarkan aroma seperti kain basah yang terlalu lama tersimpan. Ruang 207 tampak tertutup. Namun, ketika Dani mendekat, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya nyaris berhenti mengalir. Tulisan di pintu. "Aku masih di sini." Dani mundur selangkah, tetapi kakinya justru menendang sesuatu. Ia menunduk dan melihat sebuah foto tua. Bingkainya pecah. Dalam foto itu ada seorang wanita berambut sebahu, mengenakan blazer kerja. Di bagian bawah tertulis, "Ratna Administrasi Keuangan 1998. Rasa dingin menjalari kulit tubuhnya. Dani mengambil foto itu lalu tanpa sadar menoleh ke arah lorong. Dan di sana, sosok wanita itu berdiri jauh di ujung lorong. Rambutnya menutupi wajah, bajunya lusuh. Ia hanya berdiri tak bergerak. Lalu lampu lorong tiba-tiba berkedap-kedip. Dan saat Dani menoleh lagi, sosok itu sudah lebih dekat. Dani berlari turun tanpa menoleh ke belakang. Napasnya tersengal, keringat dingin membasahi pelipis. Ia kembali ke pos satpam dan menutup pintu rapat. Namun sesampainya di sana, ia mendapati sesuatu yang membuatnya makin takut. Foto Bu Ratna yang tadi ia temukan kini ada di atas mejanya, bersih, tanpa retak, seolah tak pernah terjatuh atau rusak. Jam menunjukkan pukul 3 dini hari. Ia duduk diam, memeluk lutut, menatap layar CCTV yang kini kembali mati total. Kemudian, dari balik kaca jendela pos, bayangan muncul. Seorang wanita, membungkuk mengintip dari luar kaca. Tapi Dani tak melihatnya langsung, hanya melalui pantulan di monitor mati. Perlahan bayangan itu melambai, lalu lenyap. Dani pun pingsan. Keesokan harinya, Dani pergi ke arsip gedung di kantor pusat. Dengan alasan ingin mengecek laporan kehilangan beberapa berkas di sana. Ia diam-diam mencari catatan tentang Bu Ratna. Dan ia menemukan sesuatu yang lebih menyeramkan dari semua penampakan. Bu Ratna tidak pernah tercatat sebagai pegawai tetap. Bahkan tidak ada berita resmi tentang kematiannya. Yang ditemukan hanyalah laporan internal. Staf kontrak administrasi perempuan tak dikenal ditemukan meninggal dalam keadaan tergantung. Identitas tidak lengkap, diduga korban depresi. Yang lebih aneh, jenazahnya tidak pernah diklaim keluarga. Dani merasa ini bukan hanya soal hantu, tapi tentang seseorang yang dilupakan, disembunyikan, mungkin sengaja dikorbankan. Dan mungkin ia belum selesai menyampaikan pesan. Malam terakhir Dani bertugas sebelum dipindahkan ke kantor pusat, ia sudah berniat tak naik ke atas lagi. Tapi entah mengapa, saat jarum jam menunjukkan pukul 2:07, semua lampu padam seperti sebelumnya. Dan pintu pos satpam terbuka sendiri. Dani menoleh. Di ambang pintu berdiri seorang wanita itu. Kali ini jelas, wajahnya pucat, matanya kosong, dan dari lehernya menggantung kain panjang seperti tali. Namun ia tidak menyerang. Ia hanya berdiri menatap Dani. Perlahan, wanita itu mengangkat tangannya menunjuk ke arah Dani, lalu ke arah gedung. "Lihat aku," bisiknya tanpa suara. Dani dengan tubuh gemetar akhirnya berkata pelan, "Kau ingin aku cerita biar semua tahu?" Sosok itu mengangguk perlahan, lalu memudar dan menghilang. Pagi harinya, Dani mengirim surat kepada manajemen, menceritakan semua kejadian, menyelipkan foto Bu Ratna dan laporan internal yang ia temukan. Surat itu ditunjukkan tanpa nama, hanya satu pesan, "Tolong beri dia tempat yang layak, dan jangan ada lagi yang ditugaskan sendirian di malam hari." Beberapa minggu kemudian, gedung itu ditutup untuk renovasi total. Ruang 207 dihancurkan. Dan di halaman belakang, manajemen membangun prasasti kecil tanpa nama bertuliskan untuk mereka yang terlupakan dan menunggu dikenang. Dani tak pernah kembali ke sana, tapi tiap malam Jumat Kliwon, security baru kadang masih mendengar ketukan dari lantai atas yang kini kosong.